Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adam Fawaz Syakib Syauki Said, NIM 2102016105, kelas HKI C5. Sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Busti Rofiah MH MSI. Baik, langsung saja. Untuk pengertian sosiologi hukum sendiri adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum dari warga masyarakat. Surjono Sukanto mengatakan sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara realistis dan empiris mengenai atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Ruang lingkup sosiologi hukum dalam hukum dan sosiologi, meskipun memiliki kesamaan yang sama dalam ruang lingkup, di sini berbeda dalam tujuan dan metode. Hukum sendiri meneliti fenomena sosial dengan fokus pada masalah perspektif dan teknis. Sosiologi juga mempelajari fenomena sosial, namun penekanan pada hubungan-hubungan sosial. Metode pendekatan sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, yuridis empiris, atau yang bisa disebut dengan sosiologi hukum. Suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Selain itu, ada pendekatan yuridis normatif dalam pengajian hukum tersebut. Hukum juga masih mempunyai sisinya yang lain, yaitu hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum sebagai social control adalah fungsi hukum dalam masyarakat sebagai mekanisme pengendalian sosial, atau sering disebut juga dengan social control, yaitu sebuah disiplin ilmu sosial yang mana di dalamnya membahas bagaimana cara atau upaya yang dilakukan oleh pihak terkait guna mencegah, mengurangi maupun mengatasi tindakan kriminal atau pelanggaran yang terjadi di kehidupan masyarakat sosial, agar senantiasa terciptanya ketentraman hidup di dalam masyarakat. Selanjutnya, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Leskopon memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan pada hukum kedisiplinan dengan teorinya, yaitu law as a tool of social engineering, bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki atau merekayasa masyarakat. Hukum dianggap sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaharuan dalam masyarakat dan menggerakkan kemana masyarakat akan diarahkan, serta bagaimana masyarakat sayoginya diatur. Paradigma sosiologi hukum sendiri ada 3. Yang pertama, hukum sebagai sistem nilai. Yang kedua, hukum sebagai ideologi. Yang ketiga, hukum sebagai rekayasa sosial. Selanjutnya, apa sih manfaat dari sosiologi hukum sendiri? Manfaat dari sosiologi hukum adalah untuk memahami bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Yang pertama adalah mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif, baik tertulis dan tidak tertulis, di dalam negara ataupun masyarakat. Yang kedua, mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif dalam masyarakat. Yang ketiga, mampu menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat. Yang keempat, mampu mengkonstruksi fenomena hukum dalam masyarakat. Dan yang terakhir, mampu memetakan masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum dalam masyarakat. Selanjutnya, bagaimana sih bekerjanya hukum? Selanjutnya, di sini kita membahas pembuatan hukum terlebih dahulu. Dalam pandangan sosiologi, bahwa dalam kenyataan sehari-hari, hukum itu diwujudkan untuk melalui aktivitas atau bekerjanya berbagai badan seperti pengadilan, pembuatan hukum, kepolisian, dan advokat. Melalui badan-badan tersebut, cita-cita hukum, gagasan abstrak, doktrin, dan sebagainya diusahakan menjadi
kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Marx, hukum merupakan bangunan atas yang ditopang oleh interaksi antara kekuatan dalam sektor ekonomi, maka golongan ekonomi yang kuat muncul sebagai pemenang. Hukum pun memihak pada kepentingan mereka. Dalam pembuatan hukum tidak lepas kaitannya dengan politik hukum. Politik hukum dalam hukum positif adalah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara melalui lembaganya atau pejabatnya. Selanjutnya, setelah pembuatan hukum, bagaimana sih bekerjanya hukum itu di pengadilan? Bekerjanya hukum di pengadilan, yang pertama, menurut teori Lawrence M. Ferdinand, secara internal hukum merupakan sistem. Di dalam sistem ini ada 3 unsur. Yang pertama struktur, substansi, dan budaya hukum. Selanjutnya itu pelaksanaan hukum. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan hukum? Yang pertama, peraturan hukumnya. Yang kedua, lembaga penegak hukum itu sendiri. Yang paling penting juga, yang terakhir adalah sumber daya dari penegak hukum itu sendiri. Sumber daya lain yang menunjang kelancaran penegak hukum. Selanjutnya, ada beberapa aliran dari sosiologi hukum tersendiri. Yang pertama, ada mazhab formalitis. Yang kedua, aliran sejarah. Yang ketiga, aliran utilitarisme. Yang keempat, aliran sociological jurisprudence. Dan yang terakhir, aliran realisme.